Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, seorang anak muda yang berpikir bahwa saya kalau mau menjadi seorang yang kudus perlu banyak berdoa. Dan karena itu saya mau menjadi seorang pertapa di padang gurun supaya bisa menjadi kudus. Maka dia diizinkan oleh orang tuanya untuk menjadi pertapa di padang gurun. Setelah dia beberapa bulan berada di padang gurun dan dia berdoa terus-menerus, lalu satu hari dia didatangi oleh Tuhan. Tuhan mengatakan kepadanya, minggu depan kamu harus bertemu dengan salah satu keluarga di kota ini. Dan kamu tinggal di sana 1 minggu. Sesudah itu baru boleh kembali lagi. Anak muda ini berpikir, bagaimana mungkin saya ingin menjadi seorang yang kudus dengan berdoa. Kenapa saya harus disuruh keluar dari tempat ini dan bertemu dengan masyarakat yang biasa? Namun karena perintah Tuhan, dia tetap menjalankannya. Di kota itu dia bertemu dengan sebuah keluarga dengan kepala keluarga yang namanya Nasarudin. Nasarudin adalah seorang ayah yang sangat baik. Dia bekerja sebagai tukang sepatu. Penghasilannya dia berikan semuanya kepada istrinya untuk mengolah ekonomi keluarga. Pada sore hari sebelum makan mereka berdoa bersama. Dan pagi hari anak-anaknya sebelum pergi ke sekolah diajak untuk berdoa dulu sebelum pergi ke sekolah. Dan mereka sungguh memperhatikan sang pertapa ini dalam kehidupannya. Maka sesudah 1 minggu sang pertapa kembali ke pertapaannya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bertanya, bagaimana kesanmu terhadap keluarga Nasarudin di kota itu? Dia menjawab, keluarga Nasarudin adalah keluarga yang kudus. Lalu Tuhan mengatakan, makanya jangan hanya mencari kekudusan di pertapaan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, cerita itu hanya mau menyatakan kesimpulan ini untuk kita. Untuk menjadi kudus, tidak harus kita menjadi seorang pertapa, menjadi seorang pendoa. Tapi kita juga harus aktif dalam hidup yang konkret. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, pengalaman pertapa ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Maria dan Marta dalam Injil yang baru saja kita dengar ini. Marta sibuk melayani. Dan ketika dia melihat saudarinya hanya mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, dia menegurnya, Tuhan, beritahu kepada saudariku Maria supaya dia membantu aku. Tapi Yesus menegur dia. Menegur dia dengan mengatakan bahwa Maria sudah memilih yang terbaik
yang tidak akan diambil daripadanya. Maka apa yang bisa kita katakan dengan teguran Yesus ini? Teguran Yesus kepada Marta itu juga menjadi teguran bagi kita semua yang mungkin kadang-kadang menjadi sibuk luar biasa untuk urusan dapur, ekonomi, sampai lupa dengan Tuhan, lupa dengan membangun relasi dengan Allah dengan baik. Cerita dalam Injil ini memang mau menunjukkan kepada kita dua watak wanita yang berbeda. Yang satu sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Saya mengatakan mendengarkan, tidak mengatakan membaca sabda Tuhan. Mengapa saya katakan ini? Karena kita datang ke gereja untuk mendengarkan sabda Tuhan, bukan membaca sabda Tuhan lewat tampilan di layar. Maria sungguh-sungguh seorang wanita yang mendengarkan sabda Tuhan. Dan ketika Marta menegur Maria dan meminta kepada Yesus untuk mengatakannya itu kepada Maria, Yesus menegur dia. Bagi saya, dalam refleksi saya, teguran Yesus kepada Marta secara implisit, Yesus mau mengatakan bahwa sebenarnya enggak usah repot-repot, karena aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kalian. Tentang kesibukan Marta, kalau kita ingat dalam Injil yang lain, Yesus pernah mengingatkan iblis ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Ketika Yesus lapar dan iblis menggodanya dengan mengatakan, jika engkau Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti supaya bisa dimakan. Dan Yesus mengatakan kepadanya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, sesungguhnya hidup kita harus seimbang antara hidup kontemplatif, hidup doa kita, seperti kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, tapi juga hidup aktif dalam memperhatikan sesama kita. Teguran Yesus kepada Marta tentu tidak mau merendahkan apa yang dibuat oleh Marta. Tidak berarti bahwa Yesus menganggap tidak penting sama sekali urusan dapur, urusan ekonomi. Tidak. Yang Yesus inginkan adalah Anda harus berimbang. Kalau Anda sibuk dengan urusan dapur atau ekonomi, tapi jangan lupa untuk urusan rohani juga. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, tentu Tuhan Yesus tidak berpikir bahwa urusan dapur itu urusan orang-orang wanita dan karena itu tidak penting. Tetapi Yesus mau mengatakan pada kita semua bahwa hal yang terpenting dalam hidup kita adalah apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita, yaitu bersatunya kita dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian,
ada dua hal yang mungkin bisa menjadi permenungan bagi kita pada saat ini. Yang pertama, pekerjaan Maria dan Marta dalam dirinya sendiri adalah sesuatu yang sangat baik. Entah itu urusan doa, hidup kontemplatif, entah itu urusan aktif, urusan dapur, ekonomi, dua-duanya sangat baik. Yang terpenting, walaupun keduanya sangat baik, yang terpenting adalah orang harus ingat untuk membangun kerajaan Allah dalam hidupnya. Membangun kerajaan Allah dalam hidupnya artinya Allah yang meraja dalam hati kita dan kita mewartakan cinta kasih kepada sesama. Maka jangan lupa berdoa walaupun Anda sibuk sekali. Yang kedua, dalam Konsili Vatikan kedua ditegaskan bahwa kekudusan di dunia dapat pula dicapai dengan keterlibatan kita dalam dunia, atau dengan istilah yang canggih, kontemplasi in the marketplace. Kebersamaan kita dalam doa, dalam Ekaristi ini hendaknya melahirkan sesuatu yang besar dalam perhatian kita kepada sesama kita. Jika tidak, kita mengikuti doa di lingkungan atau mengikuti Ekaristi menjadi sia-sia. Jika demikian, kita sama seperti Marta yang mempunyai motivasi lain, tidak murni. Karena dia ingin dipuji oleh Yesus bahwa dia sibuk, tetapi dia lupa sesuatu yang lebih penting dari hidupnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah sekarang kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan